pengen nyoba pakai baju yang nggak pernah saya pikirin sebelumnya. Terus sama di jalan tuh saya kayak deg-degan gitu, takut komentar orang, sama saya ngerasa nggak pede aja pakai baju itu. Iya, Tapi komentar akhirnya orang pada akhirnya gimana, Dis? ya ketawa-tawa aja sih Bu, kayak nggak biasanya ngeliat saya pakai baju kayak gitu. Tumben, lebih ke gitu ya? Iya, Itu doang atau ada hal yang lain responnya? iya kayak yang di video itu teman saya ketawa-tawa terus kayak bilang baju baju lu gitu-gitu. Heeh, Oke. Nah, sejauh itu lebih ke komentar kan ya, nggak disuruh dilepas gitu. Nggak di komentar bahwa ya macam-macam respons dunia, tetapi pada saat kita keluar dari zona nyaman, coba teman-teman ingat ya, pada saat teman-teman melakukan uji coba itu, pada saat teman-teman keluar dari zona nyaman, bukan dunia luar yang bermasalah dengan teman-teman, tetapi teman-teman bermasalah dengan bagaimana handle diri teman-teman. Sepakat nggak? Orang-orang nggak terlalu bermasalah dengan situasi yang teman-teman lakukan, tapi kayaknya teman-teman yang lebih banyak harus bergumul dengan diri sendiri karena ini sesuatu yang baru yang teman-teman lakuin. Kerasa gitu nggak teman-teman? Makan ngerasa gitu, Akbar nganggukin kepala. Jadi kalau kita lihat teman-teman, lalu kalau kita selalu berada di zona nyaman, melakukan hal-hal yang biasa saja, mungkin nggak kita dapat perasaan yang berbeda seperti waktu kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita seperti yang kemarin kita uji coba. Mungkin nggak? Teman-teman dapat sudut pandang baru nggak setelah teman-teman melakukan percobaan kemarin? Iya Bu, mungkin banget dan Dapat. dapat Gimana kan? eh, ya feel-nya beda aja, kayak yang biasa pakai tangan kanan terus tiba-tiba tangan kiri dan ngelakuin semua tangan kiri, bisa dapat apa ya, mungkin bisa bisa dapat persepsi atau rasanya jadi orang kidal mungkin, walaupun gak kidal-kidal banget. Iya, jadi ada perasaan tertentu yang kemudian itu yang saya nggak tahu ya, adrenalin naik, ada nggak rasanya gitu, adrenalin naik? Ada Bu kayaknya. Ada, aku lupa ya tugas siapa, video siapa. Tapi videonya project dia adalah pesan GoFood untuk pertama kalinya. Gue langsung hah gitu ya. Tapi buat orang mungkin ada yang baru pesan GoFood. Dia sampai nunjukin aplikasi Gojeknya, saking dia jarangnya pakai aplikasi itu. Mungkin dia punya kendaraan dan apa. Adit ya, Dit, ada nggak Adit? Aku sampai, oh iya, aku sampai bingung. Hah? Nge-GoFood, oke, tapi nggak apa-apa. Tahu apa yang kamu rasain pas kamu pesan, pas kamu keluar tuh, mungkin ini perasaannya gitu ya. Nemu nggak ya sama abang Gojeknya di depan, ternyata suka nyasar, ternyata itu bukan makanan lu atau gimana? Silakan, Dit. Deg-degan aja sih sebenarnya, kayak takut salah alamat kan, ini kayak gimana sih, takut salah mencet juga gitu. Takut salah mencet. Apalagi kan bukan di rumah kan, itu ikut di kosan teman. Ah, Terus makanya kan di video juga dibantu buat ngarah-ngarahin ini pencet apanya gitu. Oke, itu kan dibantu teman. Tapi selama kamu melakukan proses itu, apa yang kamu rasain? Aku pengen tahu apa yang kamu rasain. Karena kalau di ekspresi lu kayak yang saya dibantu teman gitu ya. Nungguin GoFood kayak yang profesional. Mungkin kurang kurang senervous itu kali, Dit. Kamu berarti tipe calm down gitu. Gimana, Dit? Mungkin deg-degannya nggak kelihatan ya Bu. Tapi Nggak terlalu. kalau boleh tahu itu kayak keringat dingin tuh. Gitu. Iya ada Bu. Kayak apa ya? Pas mau pembayaran itu kan takut salah bayar juga gitu. Jadi ada ya, sesederhana itu, bahkan teman-teman itu bisa karena pengalaman baru,
adrenalin naik, ada rasa ketakutan, tadi ada kekhawatiran ya Evelyn ya, ada juga kemudian ketidakyakinan sama diri sendiri. Pernah sempat begitu nggak? Keluar nggak rasa gitu, bisa nggak ya, bener nggak ya apa yang gue lakuin ini, karena ini sesuatu yang baru. Nah, orang-orang yang berani kemudian mengambil risiko itu menjadi salah satu modal orang-orang yang berani untuk berpikir di luar, out of the box ya, di luar zona nyamannya dia, di luar lingkaran-lingkaran yang biasa dia lalui, di luar jalur-jalur yang biasa dilalui. Nah, itu menjadi modal penting untuk teman-teman kemudian berpikir kreatif, teman-teman. Mencoba sesuatu dari sudut pandang atau dari cara yang baru. Sama-sama makan Indomie tapi nggak pakai sendok garpu, mulai pakai ini, atau mungkin pakai tangan. Challenge terus, dan itu bisa jadi pada saat teman-teman punya kepercayaan diri untuk melakukan itu, maka teman-teman bisa berpotensi untuk modal teman-teman ngembangin kreativitas. Nah, saya akan masuk ke materi berikutnya yang sebenarnya dia lanjutan dari creative thinking versus critical thinking. Ini dinamakan design thinking. Design thinking dipercaya sebagai, kelihatan? Design thinking dipercaya sebagai sebuah proses lanjut dari proses kreatif. Kalau creative thinking itu dia mainnya masih di mainnya kita gitu. Mainnya bagaimana kemudian dia mencari sesuatu dari sudut pandang yang lain, berusaha menginikan inovasi. Tapi kalau design thinking, dia sampai purwarupa atau prototype, menghasilkan sesuatu sampai prototype. Jadi sederhananya dia lebih pada proses untuk berpikir kreatif yang kemudian dilanjutkan dengan mendesain inovasinya, membuat model atau prototipenya, dan juga menguji si prototipe itu. Jadi dia sampai titik di prototipe ya. Jadi design thinking ini pendekatan yang sama dengan creative thinking, memecahkan permasalahan, membuat inovasi juga, dan intinya adalah menjawab kebutuhan manusia, menjadi salah satu, kalau saya bilang mah, salah satu mungkin alternatif untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Jadi ini solutif juga. Nah, pada saat kita bicara dari design thinking, inti dari design thinking adalah satu, dia penyelesaian masalah yang dirasa rumit. Biasanya kemudian dibuat semacam mind map, lalu juga orang itu kemudian ini gimana nyelesainnya sampai pada satu produk ya, bentuknya prototype gitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa rumit, belum diselesaikan, belum ada solusinya. Lalu yang kedua, dia mengubah strateginya doang yang muncul dari proses berpikir kreatif menjadi solusi yang berwujud barang biasanya. Terus dia ada menggunakan nalar abduktif dan produktif. Intinya dia pendekatannya lebih pada pendekatan bagaimana solving the problem melalui inovasi yang saya hasilkan, kurang lebih gitu. Jadi dia logikanya nggak cuma logika analitik ya yang critical thinking, tetapi dia kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana menyelesaikannya dan bisa produktif gitu dengan penyelesaian itu. Lalu ujungnya adalah prototype ya, bisa berupa model nonverbal, grafik ya, bentuknya bisa sketsa gitu, atau barang ya, prototipe barang, contoh barang. Nah, design thinking itu bisa menghasilkan apa aja sih? Kalau kata John Arnold itu bisa ada 4 hal. Dia menghasilkan satu barang dengan fungsi yang baru, gitu ya. Solusinya itu berkaitan dengan fungsi yang baru gitu.
memenuhi kebutuhan lama tapi dengan cara yang baru gitu. Jadi ada aspek kebaruannya dengan, nah itu yang kenapa teman-teman di challenge untuk punya pengalaman mencoba hal yang baru, karena bisa saja hal yang sama yang teman-teman lakukan sehari-hari, tapi bila teman-teman pakai pendekatan yang baru, out of the box, teman-teman akan menemukan fungsionalitas baru. Bisa saja kebutuhannya sama, makan, tapi caranya nggak pakai dikunyah, mungkin ya disuntikin lewat hidung kayak atau apa, sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan sekarang, tetapi itu bisa menjadi solusi jangka panjang misalnya. Lalu juga design thinking bisa menghasilkan sebuah produk dengan tingkat kinerja yang lebih tinggi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Misalnya kereta cepat Bandung ke Jakarta, ya dia cuma 5 jam dulu itu ya, karena harus lewat puncak. Lalu ada digeser lagi, bisa ada tol bisa 3 jam ya. Lalu sekarang ada Wush ya. Wush berapa ya? Teman-teman ada yang nyoba Wush? Kereta cepat? Belum. 30 menit katanya ya? Betul. Ke Jakarta? Atau 30 menit bolak-balik? Iya Bu, 30 menit ke Jakartanya doang. Ke Jakartanya ya? Karena saya dengar teman saya diantar sama supirnya dari rumahnya di daerah sekitaran Ujung Berung ke Tegaluar, terus dia naik udah sampai Jakarta, supirnya baru masuk komplek dari Tegaluar itu, secepat itu gitu. Nah, dia memberikan solusi untuk menuju Jakarta dengan kinerja yang lebih tinggi gitu ya, si inovasi itu. Bila kita tarik ke desain, mungkin jadi ada desain-desain lain yang bisa lebih juga cepat. Jadi itu inovasi-inovasi yang based on design thinking yang bisa meningkatkan kinerja solusi yang lebih tinggi. Lalu juga bisa saja design thinking itu menghasilkan barang atau pola kerja yang menurunkan biaya produksi, teman-teman. Entah memotong alur kerja, entah juga melalui inovasi sesuatu barang yang kemudian bikin dia biaya produksinya lebih rendah. 2 hari yang lalu saya ditawari sama orang, kebetulan keluarga saya punya sedikit sawit ya, kebun sawit, untuk nggak usah lagi ngirim kelapa sawit bonggol itu ke pabrik, tetapi kita olah sendiri dan lebih, katanya sih lebih murah harganya dibanding dengan ongkos produksi yang dipotong dari penjualan biji sawit ke pabrik. Nah, si benda itu, inovasi itu dikembangkan oleh seorang dosen ITS gitu ya, Institut Teknologi Surabaya, itu 10 November ya, ITS. Dia bilang kalau alat yang dia desain ini, dia masih prototype, itu bisa membuat petani sawit mengolah bahan mentahnya menjadi bahan baku minyak sawit secara mandiri. Dan itu lebih murah ongkos produksinya. Nah, benda itu kalau memang kita kaitkan dengan konsep design thinking, itu salah satu karakteristik karya design thinking. Lalu meningkatkan salabilitas, aku tuh langsung nyari salabilitas di apa, ternyata karena salabilitas itu tingkat penjualan gitu ya. Jadi angka penjualan. Jadi bisa jadi benda itu, inovasi itu bisa meningkatkan angka penjualan dari produk yang memang kita sedang kelola gitu ya. Jadi kalau dilihat dari konsep awal ini, design thinking itu mencakup berbagai bentuk inovasi produk ya. Bisa produk yang meningkatkan kinerja, produk yang udah ada terus ditingkatin kinerjanya melalui inovasi kita, atau yang radikal, satu produk dengan fungsi yang baru gitu, sesuatu yang baru gitu ya. Bisa yang fungsi yang lama tapi lebih cepat, lebih efisien gitu, atau kita temukan sebuah desain
di mana si benda itu memberikan fungsi atau manfaat yang baru. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana karakteristik design thinking? Karakteristik design thinking itu yang pertama, dia berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan sangat berpusat pada kebutuhan manusia. Ya, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh manusia, lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Kemacetan di Bandung sampai sekarang belum terurai, itu butuh tuh pendekatan design thinking, bagaimana menyelesaikannya misalnya. Lalu hands on berkaitan dengan cara belajar, bekerja. Ini jadi berkaitan dengan runtutan kerja kali ya maksudnya ya. Jadi bagaimana memudahkan orang untuk memahami, melakukan sesuatu gitu ya, meningkatkan keterampilan atau bahkan meningkatkan motivasi ya. Lalu yang ketiga adalah highly kreatif, pasti terus gitu ya mencari inovasinya baru gitu, dan bisa jadi sangat mungkin berulang-ulang atau iteratif ya. Kayak setiap benda yang teman-teman pakai, termasuk kayak handphone yang paling lekat sama teman-teman, itu adalah hasil inovasi yang pasti dia itu dikembangkan terus-menerus melalui proses yang berulang-ulang sampai menemukan pola yang teman-teman rasa sekarang enak dipakai. Tapi bisa jadi nanti ke depannya kita akan memperoleh lebih banyak kemudahan dari handphone yang sama gitu ya, yang biasa kita pakai. Karena ada inovasi lain, karena ada design thinking baru gitu. Oke, ini adalah sebuah proses design thinking, mulai dari empathize, menemukan kebutuhan audiens, lalu mendefine-nya, bagaimana konstruksinya berdasarkan kebutuhan audiens itu, lalu brainstorming ide-idenya, membuat prototipenya untuk merepresentasikan ide tersebut, lalu melakukan evaluasi. Saya ingin teman-teman mencari design thinking proses. Gambar ini teman-teman jelaskan melalui berbagai literatur yang teman-teman tahu. Jadi silakan teman-teman cari ini design thinking proses ini, apa saja empathize, apa saja define, ideate, prototype, test. Tahap-tahap ini teman-teman jelaskan dalam tugas kelompok. Satu kelompoknya 5 orang, setiap orang punya punya satu jatah untuk menjelaskan tiap aspek ini. Mangga. Edla sama aku tuh suka selalu lupa. Padahal dia mahasiswa wali aku dan dia tuh baik banget. Zufar Ibu. Zufar kenapa ya di kepala aku tuh selalu bukan Zufar. Far? Sorry Far. Tapi aku ingat banget kamu, muka kamu dan semuanya. Saya mohon bantuan untuk membagi satu kelompok 5 orang, dan tiap kelompok menjelaskan aspek-aspek proses design thinking bersama contohnya. Oke, Bu. Jadi biar setiap orang punya satu project, lalu setiap orang tuh misalnya empathize Zufar, terus define misalnya Malkan, terus ideate misalnya siapa lagi gitu ya. Nah, sampai tes siapa, lalu setelah mencari referensi berkaitan dengan ini, minimal satu referensi ya. Jadi ada minimal 5 referensi. Lalu teman-teman cari sebuah kasus yang bisa menjelaskan design thinking prosesnya. Misalnya pembuatan IKN gitu misalnya ya. Mapnya IKN atau logo IKN.
kamu empathize-nya di mana, define-nya di mana. Banyak kasus-kasus di luar sana yang bisa kita breakdown unsur design thinking prosesnya. Gitu. Itu akan menjadi tugas teman-teman di hari ini. Bagaimana? Oke Bu, siap Bu. Siap? Oke. Dibagi 5 saja. Cukup nggak ya dibagi 5? Kalau ada yang lebih, berarti maksimal 6 orang. Beberapa kelompok mungkin ya ada yang lebih. Atau yang mudah-mudahan nggak ada yang kurang ya. Minimal 5. Kekejar nggak? Edla, jumlah kelas A berapa ya Edla? Di sekitaran 48, Bu. 48. Kelas B berapa Zufar? 46-an gitu ya Bu, kalau nggak salah 46 Nah, tempat. Berarti Iya, kalau lah. 46 berarti 9 kelompok ya. 8 kelompok 5 orang, 1 kelompok 6 orang kan gitu. Kalau 48 berarti 9 kelompok juga sih, tapi yang 3 kelompoknya 6 orang gitu ya Edla ya. Siap, Bu. Aman. Oke. Gitu teman-teman. Berhubung saya ini meriang lagi. Nggak tahu nih virusnya lumayan lagi. Saya izin, pokoknya teman-teman melakukan itu, silahkan. Saya tunggu sampai Senin ya, tugas kelompoknya. Deadline-nya Senin, Bu. Dikelarinnya Senin ya, deadline-nya ya. Nggak dihamin 1, Bu. Karena H-1 itu kan yang tugas perorangan itu, ingat nggak? Yang minggu, Iya sih. yang pertemuan sebelumnya. Oke. Iya, Bu. Teman-teman lagi sibuk banget nggak sekarang? Iya sih, Bu. Soalnya kita PKT juga lagi banyak revisian tugas, Bu. Oh gitu. Oke, kalau gitu saya minta ini setelah ini aja deh. Kamu teman-teman fokus dulu di yang tugas ini nih, yang tugas kita sebelumnya ya. Aku lupa sih. Itu tugas yang ini ya, yang 10 Oktober ya. Yang gagasan kreatif ini kan tugas perorangan. Nah, setelah ini teman-teman baru kerjain tugas yang tadi ya. Atau bisa dicicil lah setengah pertemuan hari ini ya. Begitu. Kasihan juga ya, tugasnya banyak banget. Beneran ini lagi banyak. PKT lagi di edit-edit sama Bu Reni. Iya, Bu. Soalnya PKT itu kita ada 3 berita, artikel sama 1 lagi yang kemarin biografi. Terus yang lainnya belum, yang baru lainnya, Bu. Oke, kalau yang gitu tugas yang ini di skip dulu. Nanti saya kasih tugas baca aja, teman-teman baca karena dia breakdown yang itu ya. Nanti saya kasih tautan untuk ngebaca yang aspek ini. Intinya aku udah nggak kuat meriang bahas yang ini nih, yang proses. Berarti yang kelompok ditunda dulu ya Bu ya. Nih yang ini ya. Nanti saya kasih buku untuk teman-teman mempelajari. Tapi please dipelajari ya, dan kemudian teman-teman ngerefleksiin ke contoh inovasi-inovasi yang udah berkembang di luar sana ya. Boleh misalnya yang rada gagal tuh metaverse ya, atau apa gitu, boleh ya. Ini nanti saya kasih catatan bacaannya deh. Nanti saya kasih link ke Zufar dan ke Edla ya. Siap Bu. Kayak gitu saja. Terima kasih. Saya udah nggak kuat, segitu dulu. Jangan lupa isi presensi. Saya kasih tautannya untuk bacaan hari ini tambahan ya. Oke. Ya Bu. Gitu. Oh ya Bu, yang saya kemarin saya jujur lupa absen Bu yang minggu kemarin. Sebelumnya. Di WhatsAppin aja ya, mumpung saya Ya, lagi Bu. buka Pacis. Nuhun. Ya makasih Ibu, cepat juga sembuh Bu. yo, nuhun. Makasih, Bu. Cepat sembuh. Yo, nuhun. Assalamualaikum. Ya Pak.